Bagaimana pendapat Kukuh Kudamai yang cukup lama mengenal ruang curhat? Hai guys, aku Dea dan ini Saya Kukuh Kudamai, temannya Mbak Dea. terus aku mau nanya-nanya nih Mas Yo, tentang Mas Kukuh kan udah kenal ruang curhat dari 2014 sampai tahun ini 2026. ya. Aku mau nanya seperti apa sih Mas ruang curhat itu menurut Mas Kukuh? Ya, sedikit banyak aku cerita tentang Mbak Dea dan pasangannya ini. Kebetulan mereka berdua itu adalah teman. Jadi waktu itu ya intinya ya tulung tinulung lah waktu itu, yang kemudian ada sesuatu yang aku ceritakan kepada mereka berdua yang sebenarnya percaya nggak percaya gitu. Jadi ada dua kemungkinan, ini antara klenek atau seperti apa gitu. Ternyata ini kalau ngomongnya klenek ya enggak, tapi kalau ngomongnya logika yo bingung. Tadi semuanya berketerkaitan di sini. Yang komunikasi itu kita jalin berdua, yang tentang waktu itu ada sesuatu yang harus aku hadapi lah waktu itu ya, tentang usahaku lah waktu itu, sing kemudian kita obrolkan terus temu jalannya. Terus habis itu aku sama Mbak Dea itu ngobrol masalah bagaimana memecahkan permasalahan itulah. Ruang curhat itu ya bukan yang kemudian menentukan arah tujuanmu, tapi paling tidak membuka sesuatu yang buntu. Yang menarik itu sih. Nah, Mbak Dea ini di beberapa hal-hal yang aku coba ingin pecahkan, dia bisa masuk ke dalam, sangat dalam. Bahkan orang yang tidak aku hadirkan aja dia bisa 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 menganalisis itu. Yang menarik di situ lah. Seperti itulah kalau ruang curhat itu, seperti kita cerita tapi kita bisa menjadi pendengar, kita juga bisa melempar banyak hal-hal yang kita gelisahkan. Mungkin itu sih. Nah, ini aku juga mau naik lagi nih Mas yang kedua. Ruang curhat ini relate nggak sih untuk kehidupan Mas Kukuh sehari-hari? Oh jelas. Di era kehidupanku hari ini yang mulai banyak drama di realitas sesungguhnya ini, jadi aku sama Mbak Dea dan ditemenin suaminya, biasanya aku ngobrol tentang hal-hal sing sensitif sampai hari ini. Terus sampai aku dianalisis, karena aku kalau bikin sesuatu, bikin karya itu kan kadang-kadang hilang lama. Terus aku perlu ngobrol ke orang yang bisa menembus beberapa lapis-lapis yang sendiri sebenarnya yang itu harus aku ceritakan ke Mbak Dea, karena Mbak Dea punya alat untuk menerobos itu. Yang menarik di situ, yang kemungkinan itu ya alhamdulillah sampai hari ini Mbak. Sampai hari ini ada kadang aku langsung telepon gitu, Mbak ini piye. Nah, itu ada solusinya. Nah, solusi itu kembali ke aku sendiri juga. Nah, Mbak Dea juga nggak maksa. Jadi Mbak Dea itu juga memberikan kisi-kisinya. Visi misimu harus seperti ini. Coba kok ini kisi-kisinya kan seperti ini. Kamu harus membetulkan kembalikan visi misimu itu untuk menuju visi misimu lewat kisi-kisinya Mbak Dea. Kalau buntu ya itu. Kadang-kadang kan aku juga sebenarnya awalnya iseng ya Mbak ya. Iseng Mas Kukuh. Jadi iseng kok apa ya, secara obrolan dan materinya Mbak Dea sama materi itu klik, jadi akhirnya kita malah jauh. Terus banyak juga teman-temanku yang akhirnya ketemu Mbak Dea atau ngobrol, ada itu cukup seru sih. Kalau teman-teman mau membuktikan silakan. Malah mungkin dulu Mas Kukuh nggak tahu ruang curhat itu seperti apa, taunya mungkin cuman sharing time aja gitu ya Mas. Sharing time sama ini apa enggak, ini hubungannya sama mistis kan, kayak gitu. Ternyata enggak. Dan sejauh ini kan juga kayak Mas Kukuh kan kadang datang di tempatku kan bingung kan mau menceritakan apa. Nah, mungkin aku juga kadang sedikit banyaknya bisa mengupas untuk ini loh Mas kasusmu ini tanpa kamu berbicara kan, kalau posisimu benar-benar di titik terendah. Betul. Nah, itu kadang karena kita punya kedekatan, kadang-kadang Mbak
Mbak Dea malah kayak misalnya, oh ini ngapa ya aku kok harus ketemu kayak ngapa harus ngubungi Kukuh. Kadang-kadang itu di momen-momennya enggak, kita tuh enggak pernah janjian, jadi kadang ngobrol oke momennya kayak ketemu Mbak Dea itu kayak ada yang giring ke situ yang unik. Nah, untuk masalah mengupas itu sering aku dadi kaget dewe. Kok ngerti? Nah, itu belum cerita teman-teman. Yang menarik di situ, dan Mbak Dea tidak hanya menebak-nebak, tapi juga apa jenenge Mbak nek ngarani, memberikan kisi-kisimu harus seperti ini Mas, untuk meneruskan visi-visimu yang aku bilang tadi. Betul. Terus pertanyaanku terakhir nih Mas. Yes. Selama kamu pakai jasaku, yang kamu rasain tuh seperti apa sih Mas? Apa cuman sekedar aku cuman poinnya ya udah aku cerita sama Mbak Dea aja, atau mungkin ada di posisi titik yang dimana aku tuh resah nih, bingung nih mau ngupasnya kayak gimana, terus akhirnya Mbak Dea bisa menuntun, atau mungkin nih tak balikin lagi intinya ke Mas Kukuh, apa yang kamu bisa rasain dari jasaku ini Mas? Nah yang asik itu gini, ada yang di wilayah-wilayah sensitif yang aku ceritakan untuk di teman-temanku itu juga mentok gitu loh, maksudnya aduh nggak puas aku solusinya temanku. Nah kebetulan dia kan juga, nah ini punya batasan yang akhirnya nggak hanya jadi teman, memang kayak pasien karo dokter istilahnya seperti itu. Nah itu yang tak bilang di kasusku yang kemarin itu, ya udah maksudnya untuk mengambil keputusan itu seperti apa, karena Mbak Dea itu memberikan kamu itu bisa di titik ini kok Mas. Ya itu yang mungkin pertanyaanku itu mau nah, betul itu teman-teman yang kadang, dan Mbak Dea juga menjaga apa yang dimandatkan kepada kayak aku itu, meskipun aku dekat dengan suaminya, dengan Mbak Dea, dia nggak cerita ke siapa bahkan pasien-pasiennya gitu, di luar nongkrong, di luar aku ngobrol tentang diriku gitu, kita nggak cerita masalah itu. Jadi sangat-sangat safety ya, nek bahasane wong keren ini profesional. Mantap. Makasih Mas Kukuh untuk Dea. waktunya. Sehat-sehat Mas Kukuh. Sehat-sehat juga Mbak Dea, selalu membantu banyak orang. Siap. Barokah always. Mantap.